Halo semua, kali ini saya akan coba mempraktekkan cara mengecas sebuah aki. Dalam mengecas ini saya akan menggunakan dua cara, yaitu pengecasan secara cepat dan pengecasan secara lambat. Namun sebelum mulai mengecas ya, kita perlu mempersiapkan peralatan-peralatan yang digunakan dan juga bahan yang akan diaplikasikan. Baik, langsung saja. Untuk peralatan yang digunakan dalam mengecas aki ini, baik secara cepat maupun secara lambat ya. Yang pertama, kita butuh alat multitester. Nah, multitester ini nanti akan kita gunakan pada multitester DC volt ya, yang dimana kita akan gunakan untuk mengecek voltase dari aki ini. Artinya kita cari tahu dulu sebelum dicas ini voltasenya tinggal berapa ya. Nanti kita gunakan alat multitester ini. Oke, kemudian yang kedua, kita akan menggunakan alat hidrometer. Nah, ini alatnya seperti ini. Hidrometer ini nanti kita gunakan untuk mengambil air aki ya. Nanti kita buka tutupnya, kemudian kita akan ambil airnya pakai alat ini. Nah, untuk apa? Yaitu untuk membaca berat jenis air aki ini ya. Dengan terbacanya berat jenis air aki ini, nanti kita akan tahu bahwa aki ini sudah mengalami pengosongan sebesar berapa ya. Nanti kita bisa lihat buku manual atau mengingat kembali yang telah disampaikan ketika pelajaran. Contoh misal ya, setelah kita ukur berat jenisnya, ternyata hasilnya 1,26 ya. Katakanlah di yang di hijau ini ya, hijau paling bawah hasilnya 1,26, maka berarti aki ini mengalami pengosongan sebesar 0%. Kemudian kita cek lagi, ternyata hasilnya di atas 110 ya, di atas 110. Berarti yang mana? Yang atas ini, yang merah ya, yang merah 110 paling atas sekali ini ya, 110. Maka jika hasilnya seperti itu 110, artinya aki ini sudah mengalami pengosongan sebesar 80% ya. Pada intinya nanti dengan menggunakan alat ini kita ukur berat jenis airnya untuk mengetahui berapa persen pengosongan arus listrik yang ada pada aki tersebut ya. Kemudian alat yang lain yang kita gunakan yaitu majun ya. Nanti majun atau lap ya, kalau ada amplas nanti kita gunakan untuk membersihkan pot-pot atau terminal-terminal pada aki ya. Nah,
Kemudian nanti kita juga gunakan tang ya, barangkali tutup aki ini dilepasnya berat, nanti kita bisa menggunakan tang ya, tapi ingat nanti jepitnya jangan terlalu kencang supaya tutupnya tidak pecah ya. Kemudian alat yang lain kita menggunakan alat chargernya ya, chargernya ini ya, dan tentunya sudah siap listrik ya. Nanti pengetesannya kita butuh listrik AC ya, atau dari listrik PLN untuk menghidupkan alat cas ini ya. Kemudian aki yang akan kita cas ini ya, ini bahan aki yang kita cas, aki ini ya. Nah, baik, langsung saja ya. Kita cek dulu kapasitas voltase akinya tadi menggunakan alat multitester ya. Karena aki ini adalah DC volt, maka kita arahkan juga multitesternya pada DC volt ya. Dan aki ini ya biasanya voltasenya sebesar 12 volt ya, maka kita arahkan selektor pada multitesternya pada angka 12 volt atau yang bisa untuk membaca 12 volt ya. Nah, di sini pada multitester kan tertera angka pengukuran dari batas maksimalnya 10 ya, 50, 250, 500, 1000 ya. Nah, karena berhubung aki ini ya, kapasitas maksimalnya yaitu 12 volt ya, maka kita arahkan selektor pengukurnya pada DC 50 ya. Kenapa enggak menggunakan 10 ya? Kalau kita gunakan 10 berarti pengukurnya lebih kecil ya, jadi minimal ya lebih besar dari benda yang diukur, yaitu pakai 50 DC 50 volt. Nah, kalau sudah diposisikan selektornya pada angka DC 50 volt ya, langsung saja kita ukur ya, knob merah atau positif ke positif aki, kemudian knob hitam negatif ke negatif aki. Kita hubungkan saja langsung ya pada terminalnya ya. Kita lihat lihat hasilnya ini ya. Tadi kita lihat ranknya di antara 0 sampai dengan 50 DC volt ya, karena selektornya tadi kan kita sudah posisikan pada DC 50. Nah, ini hasilnya ya di bawah 10 ya, atau bisa dikatakan berapa ini, 5 volt ya, tinggal 5 volt. Ini misalnya salah satu terminal saya lepas nih ya, saya lepas, maka hasilnya kan turun tuh 0 ya. Nah, ketika kita hubungkan naik ya. Nah, lepas hubung naik, lepas turun hubung naik. Nah, ini ya hasilnya 5 volt. Nah, catat 5 volt. Ya, pengukurannya hasilnya 5 volt ya tadi ya. Nah,
Setelah itu kita cek berapa persen pengosongan arus pada aki ini ya. Yang tadi kita cek menggunakan multitester tinggal 5 volt. Nah, sebelum kita akan mengecek volume berat jenis air pada aki ini ya, kita sebelumnya bisa mengecek dahulu volume yang terdapat pada aki ini. Pastikan semua selnya airnya berada di batas maksimal ya, batas garis yang atas, bukan pada batas garis yang di bawah. Kalau misalkan ternyata ada salah satu sel yang airnya kurang, kita bisa menambahkannya dengan air suling ya. Nah, air suling. Kalau misalkan kurang, kalau sudah cukup ya tidak usah. Nah, baru nanti kita gunakan alat hidrometer untuk mengukur berat jenis pada aki ini. Kita cek pengosongannya berapa persen ya, salah satu sel saja nggak apa-apa ya. Coba kita tekan dulu ya, tekan dulu dan kita masukkan. Naik, nah itu ya, naik. Coba lihat, ini pastikan posisinya harus lurus ya, harus lurus. Nah, berapa coba? Burung ya, aduh. Intinya nanti melihatnya harus di atas ini ya, harus di atas ini, jangan sampai airnya tercecer di luar. Nah, airnya di merah ya, di merah ini dia menunjukkan di angka 175 ya, atau 17 ya, 1,17. berat jenisnya 1,17 ya, 1,17 berat jenisnya ya. Hasil pengukuran 1,17 ya, berdasarkan lihat di grafik, artinya aki ini sudah mengalami pengosongan sebesar 60% ya, 60%. Oke, nanti kita coba kalikan saja ya, untuk mengetahui berapa pengosongan arus listrik pada aki tersebut. Nanti caranya dari 60% pengosongan ini dikalikan dengan kapasitas arus pada aki tersebut ya. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui besarnya arus listrik yang ada pada aki ini ya? Untuk mengetahui berapa besar kapasitas arus pada aki ini ya, kita bisa mencarinya dengan melihat kode ya, kode pada aki ini atau angka yang terdapat pada sekeliling bodi aki ini ya. Nah, kita gunakan dengan cara mencari kode saja, misalnya biasanya kodenya berada di atas. Nah, ini kodenya ada, kodenya NS70 ya. Kalau NS70 biasanya aki tersebut itu mempunyai kapasitas arus sebesar 70 ampere ya. Oke ya. Nah, kita sudah dapat ya
bahwa aki ini kodenya NS70, berarti artinya kapasitas arusnya 70 ampere. Oke, nah nanti untuk mengetahui berapa besar pengosongan arus listrik pada aki ini ya, tadi hasil kita padukan hasil dari pembacaan menggunakan berat jenis ya. Jadi sudah dihasilkan pengosongannya sebesar 60%, kita kalikan dengan kapasitas arus pada aki ini, yaitu dikali 70 ya, 70 ya. Kelihatan enggak? Wah, ini sebetulnya enggak jelas ya. Di kelihatan sedikit. 70. Oke, seperti ini. Nah, kita hitung 60% kali 70 berapa? Ya, coba. Ya. Atau 6 kali 7 42, 44.200 ya. Dibagi 100. Tinggalnya 42 ya, berarti di sini sama dengan 42. Nah, bisa kita tulis belakangnya ampere horse ya, berarti artinya setelah kita hitung ya, hasil pembacaan menggunakan hidrometer, pengosongan sebesar 60% dikalikan dengan kapasitas arus pada aki tersebut. Nah, dihasilkan 42 ampere hours. Ini adalah jumlah pengosongan yang terjadi pada aki ini ya. Jadi kemungkinan nanti kita akan mengecas kembali atau menambah arus sebesar segini ya, ke dalam aki ini. Setelah kita ketahui berapa besar pengosongan arusnya, kita masukkan rumusnya ya. Misal kita akan melakukan pengecasan secara cepat dulu. Kalau kita akan melakukan pengecasan secara cepat, rumusnya adalah untuk pengisian cepat ya, ampere ya. Rumusnya adalah kondisi pengeluaran dibagi 1 plus lamanya pengisian. Nah ya, lamanya pengisian. Nah, satu ini adalah rumus dari sananya ya. Rumus ini saya ambil dari buku New Step 1 Toyota ya. Nah, rumus pengisian cepat seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan ya. Tadi kondisi pengeluarannya sebesar 42 ya, 42 dibagi 1 plus, misalkan kita mau ngecas berapa jam ya. Biasanya karena cepet ya, pengennya cepet-cepet ya. Ya katakanlah setengah jam lah ya, setengah jam atau 0,5 jam ya. Nah, maka kita hitung sama dengan berapa ya, 42 dibagi 1 plus 0,5 ya, atau 42 dibagi 1,5 ya, sama dengan 28 ampere. Nah, ini ya. Berarti kita akan mengecas aki tersebut ya dengan memasukkan arus listrik sebesar 28 ampere selama setengah jam ya, untuk memenuhi 42 ampere ya. Tuh. Nah, nanti kita tinggal setting saja pada alat pengecasannya ya. Tapi tidak semua alat cesan aki mempunyai tensi atau pengukuran
arus yang kita bisa atur ya sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan hasil pengukuran kita, misalkan 28 ya. Tidak semua alat pengecas aki itu dilengkapi seperti itu ya. Tapi kalau ada ya tinggal kita arahkan saja potensi atau pengukur pada alat cas tersebut pada 28 atau 25 boleh ya, jangan terlalu jauh selisihnya. Nah itu ya. Tapi kalau tidak ada untuk alat casnya, maka kita manfaatkan pengisian lambat saja ya, dan memang lebih aman untuk pengecasannya kita menggunakan pengecasan lambat saja. Oke. Nah, kita akan coba melakukan pengecasan lambat. Untuk pengecasan lambat ya, nanti rumus yang kita gunakan adalah ya, lamanya pengisian ya, lamanya pengisian atau horse ya, sama dengan kondisi kapasitas pengeluaran ya, nah, ya, atau ampere horse ya, dibagi arus pengisian nah, dikali 1,2. Nah ini rumus dari sana ya. Ini rumus ini juga saya ambil dari buku New Step 1, di situ ada ya, di pembahasan kelistrikan mesin, di situ ada. Nah kita coba masukkan rumusnya ya. Tadi kan seperti saat pengisian cepat ya, sudah kita hitung di awal bahwa pengosongan arusnya sebesar 42 ampere. Kita tulis 42 ampere. Nah kemudian dibagi dengan arus pengisian. Nah arus pengisian ini kita tentukan sendiri. Nah nanti yang akan dimasukkan ke aki itu berapa ampere ya. Contoh misal di alat cas biasa itu ketika pengecasan lambat, nah itu yang masuk sebesar 4 ampere ya. Jadi kita tulis saja 4 ampere lah di sini ya. Boleh. Jadi di sini tuh kita bisa menentukan sendiri ya berapa ampernya, kita bisa menentukan sendiri. Nah ini saya menentukan 4 ampere. Nah dikali 1,2. Nah 1,2 ini adalah rumus dari pabrikan ya, dari buku New Step ini ada. Nah kita jumlahkan 42 dibagi 4 dikali 1,2. Nah 42 dibagi 4 salah 10,5 ya. 42 dibagi 4 10,5 dikali, nah dikalikan 1,2 sama dengan 12,6 ya, atau disederhanakan sekitar 12,5 jam ya. Tadi dicas selama 12,5 jam atau setengah hari ya. Ini untuk pengisian lambat ya terhadap aki yang sudah mengalami pengosongan sebesar 42 ampere pada aki ini ya. Jadi pada aki ini ya, jika kita mau mengecas secara lambat ya, maka membutuhkan waktu sebesar 12,5 jam ya, karena aki ini sudah mengalami pengosongan arus listrik sebesar 42 ampere ya. Dan tadi kita juga mengukur menggunakan avometer atau multitester, di situ hasilnya cuma 5 volt ya. Nanti mudah-mudahan setelah kita cas selama 12,5 jam nanti bisa naik ya sampai dengan 12 volt. Amin. Nah
Kemudian kita tinggal pasang pada alat casnya ya. Ini alat casnya ya, pastikan sudah terhubung dengan stop kontak di sana atau arus listrik PLN ya. Kemudian kita arahkan pada 12 volt ya, karena kita menggunakan aki 12 volt. Nah, ini alatnya ya. Di sini ada dua kabel terminal ya, yang merah dan hitam. Nanti kita hubungkan saja di terminal aki, yang merah nanti ke positif, yang hitam ke negatif ya. Ini yang merah ke positif, pastikan ini dibersihkan dulu biar nanti bisa terkontak dengan baik ya, jadi bisa terhubung dengan baik. Kemudian yang hitam ke negatif ya. Jangan lupa nanti untuk membuka semua tutup sel ya, untuk mencegah terjadinya penguapan yang berlebih yang nantinya berdampak tidak baik pada aki ini, bahkan bisa berdampak meledak ya, karena kesulitannya uap yang terjadi saat pengisian ya. Maka lebih baik dibuka saja biar aman. Nah, kalau ini kan saya mengecasnya aki terlepas dari mobil ya. Kalau akinya masih di mobil ya, saya ingatkan untuk melepas semua kabel-kabel yang terhubung dengan aki ya, baik yang positif maupun negatif. Jadi tidak usah menurunkan, bisa, tapi syaratnya itu ya, harus semua kabel yang positif dan ke negatif sudah terlepas semua. Oke, ini kita sudah membuka semua tutupnya, kita sudah menghubungkan terminal positif, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Kita tinggal nyalakan ya, kita tinggal klik on ya. Nah, kita nyala ya. Kemudian kita lihat pada skala ampernya di situ. Nah, hanya naik sebesar 4 ampere ya, hanya naik sebesar 4 ampere. Mohon maaf ini ya, ampernya agak kurang. Nah, di situ. Nah, kita tinggal menunggunya sampai dengan 12 jam setengah ya. Kalau misalnya sekarang jam 6 pagi ya, berarti kita tunggu sampai dengan jam 12:30 atau setengah 1 ya, seperti itu. Selesai ya, begitu ya semua. Ini cara praktek pengecasan aki baik secara cepat maupun secara lambat ya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ya, tapi semoga setidaknya ada yang bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk bisa lebihnya silakan kalian bisa kembangkan sendiri ya, untuk memperdalam kembali bagaimana cara pengecasan aki ya, mungkin yang jauh lebih benar dari ini. Terima kasih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, ini pengecasan sudah selama 3 jam ya. Tadi kan kita seharusnya sampai 12 jam setengah ya. Kita coba lihat hasilnya. Ketika belum dicas kan tadi tegangannya cuma 5 volt ya. Kita coba cek setelah 3 jam. Nah, sudah naik apa belum ya. Seperti biasa, knob positif dihubungkan ke positif aki ya, kemudian knob negatif dihubungkan ke terminal negatif. Nah, kita lihat hasilnya ya. Wah, sudah naik ya. Ini lihat selektornya sudah saya posisikan di 50 DC. Nah, kemudian setelah kita hubungkan, nah ini hasilnya sudah naik menjadi 11 ya. Tadi kan 5 ya, setelah 3 jam ternyata sudah
11 ya. Ini baru 3 jam. Ingat ya, sampai dengan 12 jam setengah. Baik, itu saja ya. Terima kasih.